apa ya, ini kan menyangkut tentang kesiapan, daya beli masyarakat nih utamanya. Jadi bahwa kita merumuskan bagaimana BBM juga memenuhi aspek-aspek lingkungan, saya kira sudah menjadi komitmen kita bersama. Jadi Permen, lingkungan hidup, tahun 2017 bahkan sudah dirumuskan sedemikian rupa bahwa, RON terendah itu sudah diatur ya, bahwa bahkan begini, idealnya itu adalah ya ke depan itu adalah satu jenis saja BBM, di samping ada mungkin ada biosolar yang lain, satu BBM yang semakin tinggi RON-nya itu, semakin bagus dan itu ya yang itulah yang disubsidi justru begitu. Jadi memang semua lantas ini memerlukan kesadaran bersama. Idealnya adalah yang RON tertinggi itulah yang malah justru disubsidi. RON yang ramah lingkungan itu yang disubsidi sehingga kita dapat memperoleh BBM yang ramah lingkungan. Di samping itu sudah barang tentu menyangkut tentang kemampuan daya beli masyarakat. Itulah kenapa demikian. Saya kira kita semuanya concern itu bahwa apa yang terjadi dengan BBM di sekitar kita itu adalah berpengaruh langsung terhadap berbagai hal lingkungan, menyangkut lingkungan kita. Kita ingat sekali Jakarta ini tahun 70-an bagaimana sangat sampai tahun 90-an pun masih sangat polutif, tapi lambat laun dengan berbagai pendekatan kebijakan tentang BBM dan juga di energi lain itu meskipun sampai hari ini Jakarta pun masih dinyatakan sebagai kota yang polutif dikarenakan Jakarta dikelilingi oleh PLTU pembangkit listrik tenaga uap berbahan batu bara yang cukup signifikan. Jadi itulah kita secara terus-menerus ingin bagaimana BBM yang ramah lingkungan lah yang kita pakai, sudah barang tentu tetap memperhatikan aspek yakni adalah kemampuan daya beli masyarakat dan pengaruhnya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Jadi kalau hari ini lambat laun seperti RON 88 yang sudah kita hapus bensin itu dan sekarang kita pertalite RON 90 dan bahkan kalau dalam ketentuan Menteri KLH itu Pertamax pun nantinya harus dihapus karena harus meningkatkan lebih tinggi lagi dan apa yang disebut dengan Euro 4 atau Euro 4 itu kategori RON 98. Jadi sudah 95 atau 98. Ya. Dengan demikian maka kita dapat merasakan kehidupan dimanapun, karena kita belum mampu 100% menggunakan kendaraan listrik misalnya, maka kendaraan bermotor ini dengan gas buangnya yang sangat rendah, Ya. karbonnya, timbalnya, dan juga sulfurnya, itu ada komponen-komponen yang membahayakan kesehatan masyarakat, Oke. bahkan bisa memantik merangsang penyakit degeneratif Oke. semacam kanker, juga termasuk Ya. peradangan alat Oke. pernapasan. Tadi dengan skema ini kan artinya kesiapannya mungkin lebih dari data begitu ya Pak ya, seperti apa? Karena tadi artinya adalah berdasarkan subjeknya, siapa yang berhak menerima subsidi BBM ini begitu. Nah, tapi di satu sisi untuk berdasarkan subjektif begitu untuk pemberian subsidi bersifat langsung kepada masyarakat ataupun juga kepada siapa yang berhak menerima, ini kan tentu dibutuhkan kesiapan juga dari segi data dan mungkin dari segi distribusi juga begitu. Seperti apa kesiapannya Pak Sugeng? Ya, jadi begini, bahwa pokok persoalannya adalah khususnya di BBM ini bahwa produksi dalam negeri apa yang disebut dengan lifting minyak nasional itu jauh lebih rendah dari konsumsi yang ada. Hari-hari ini lifting kita baru mencapai kurang lebih hanya 610.000 barrel per hari saja, sedangkan konsumsi sudah lebih dari 1,4 juta barrel, sehingga kita impor setiap hari adalah 800.000 barrel kurang lebih hari-hari ini. Nah, itulah dari sisi faktor harga, karena ini sangat terpengaruh harga dunia, meskipun hari ini memang fluktuatif, tapi masih rata-rata di atas apa yang kita rumuskan di APBN, sehingga dalam APBN itu apa yang disebut dengan subsidi dan juga kompensasi itu meleset semuanya. Itu pangkal persoalannya. Sebelum kita masuk bagaimana BBM yang berkualitas menyangkut tentang
aspek-aspek lingkungan, dan ini menjadi sangat-sangat penting karena memang di samping menimbulkan apa yang disebut dengan efek-efek rumah kaca, climate change dan sebagainya, secara langsung gas buang itu adalah menyentuh langsung ke kita, ke pernapasan kita, kualitas udara di sekitar kita. Maka yang benar memang sebetulnya namanya yang disubsidi itu justru BBM yang berkualitas tinggi.